Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik hampir 1% ke angka 7.605. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau hari ini berhasil bangkit dan naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham properti yang hari ini terpantau naik lumayan tinggi. Untuk pertama, BSD bisa kita lihat, hari ini masih lanjut naik 5% lebih ke harga 880. Cara pergerakan bisa kita lihat, BSDE mulai membaik. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk menembus support 800, BSD bisa bertahan. Sempat tanggal 28 Juli mencoba break 850, gagal break sempat melemah ke 800, tapi BSD masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan saat ini sudah mencapai target di garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan sebelumnya juga sempat dites dan ternyata gagal dan kembali melemah. Karena memang BSDE dan SMRA akhir Juli kemarin masuk watchlist kami karena cara pergerakan walaupun secara teknikal masih belum oke, tapi mulai ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan BSD hari ini, bisa coba kita lihat. Asing yang sebelumnya terus distribusi hari ini terpantau masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi besar. Walaupun memang ada sedikit akumulasi. Jadi untuk BSD, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 800 atau 825, saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BSD gagal naik di atas 880 ini. Atau bisa jadikan 850 untuk trade stop, atau teman-teman sudah dapat di bawah garis EMA 50 atau pada saat dapat di sekitar 800, bisa jadikan garis EMA 50 saat sekitar 825 untuk trade stop. Karena BSD selama masih kuat di atas 800, cara pergerakan masih akan sideways. Dan sampai saat ini 800 masih berupa support lumayan kuat. Dan cara teknikal BSD akan menarik apabila berhasil break 850. Nah, cara pergerakan ada potensi untuk lanjut naik menuju zona 930 sampai 950. Jadi untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau dan entry, bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break 880, atau apabila gagal break bisa coba tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan sekarang kita coba lihat SMRA. SMRA juga cara pergerakan juga mulai membaik. Ini juga sama sebelum masuk watchlist kami karena mulai membaik, mulai naik di atas harga 400 atau garis EMA 50. Dan untuk SMRA beda dengan BSDE sempat terkoreksi kembali. SMRA belum sempat terkoreksi mengatas garis EMA 50 dan terus bergerak naik. Jadi hari Jumat memang sempat terkoreksi turun bawah 420, tapi hari ini kembali naik, openingnya langsung gap up. Dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di 434 dan 440. Jadi cara pergerakan juga SMRA masih oke, masih membentuk high low. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk SMRA, bisa kita lihat asing yang sebelumnya distribusi hari ini juga terpantau masuk akumulasi, dan di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi besar. Jadi untuk SMRA secara teknikal lebih oke daripada BSDE, dan ternyata ini akumulasi lumayan besar. Jadi untuk potensi break garis EMA 150 dan 440 juga lumayan besar. Ini menarik apabila berhasil break, SMRA juga akan mulai uptrend dengan target terdekat untuk kenaikan misalnya ada potensi ke 480 sampai target berjauh di harga 500. Jadi untuk yang belum coba pantau di entry pun masih bisa coba pantau untuk tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 440 apabila memang SMRA berhasil break, masih ada potensi untuk kita coba tunggu di target harga ini untuk buy on breakout. Untuk P1 bisa kita perhatikan di sini, cara pergerakan juga hampir mirip dengan saham BSDE. Bisa kita perhatikan di sini P1 juga mulai bangkit, sebelumnya juga berada di bawah garis EMA 50. Satu minggu ini berhasil naik di atas garis EMA 50, sempat mencoba break 380 gagal, terkoreksi kembali ke garis EMA 50 di 370. P1 bisa bertahan dan hari ini naik 3% lebih ke 384, kembali mencoba untuk break garis EMA 150. Jika kita perhatikan sebelumnya juga P1 sempat rebound, berhasil break garis EMA 50, setelah berhasil break garis EMA 150 mulai uptrend. Tapi pada saat mencoba break 420, P1 gagal break dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan P1, asing terpantau malah keluar. Dan memang secara keseluruhan asing masih terus keluar dari saham P1. Dan jika kita lihat di broker summary, beda dengan SMRA dan BSDE yang ada akumulasi, P1 ini malah ada distribusi. Jadi untuk P1 karena ada distribusi,
dan saat ini juga masih berada di sekitar garis EMA 150 di 386, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit apabila P1 ternyata minggu ini masih gagal naik di atas garis EMA 150, atau hold catur selama P1 tidak turun bawah garis EMA 50 yang saat sekitar 370. Kan cara pergerakan P1 masih oke, masih bisa di hold sama masih kuat di atas garis EMA 50. Tapi jika kita lihat sebelumnya P1 juga sempat naik di atas garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, ternyata gagal, malah turun kembali bawah garis EMA 50. Jadi ini harus hati-hati, karena cara pergerakan P1 masih belum oke selama gagal naik di atas garis EMA 150 ini. Nah sekarang kita lihat CTRA yang hari ini juga bergerak naik. Dan jika kita lihat CTRA juga sebelumnya beberapa kali mencoba break garis EMA 150 dan harga 1000 selalu gagal break, sempat terkoreksi di bawah garis EMA 50 dan menyentuh sekitar 880 sampai harga 900. Dan jika kita lihat CTRA juga dalam 1 minggu terakhir ini mulai bangkit, candle hari ini juga lumayan solid, naik 4% lebih tepat ke harga 1000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham CTRA, asing terpantau 3 hari terakhir mulai masuk. Jadi beda dengan SMRA dan BSDE yang asing baru masuk hari ini, CTRA 2 hari terakhir dan 3 hari terakhir asing sudah mulai masuk. Akumulasi asing ini lumayan besar, dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi besar. Jadi secara teknikal CTRA juga saat ini baru mencoba break garis EMA 150, tapi karena inflow-nya lumayan besar, plus saat ini mencoba break harga 1000, menurut saya CTRA masih bisa coba dipantau untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau untuk entry. Bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1000, karena sebelumnya masih berupa resisten psikologis. Apabila berhasil break, secara teknikal CTRA juga akan mulai uptrend, dan 1000 berpotensi akan berubah jadi support kuat untuk CTRA ke depannya. Dan di bawahnya juga sebenarnya masih ada garis EMA 150 yang ada potensi akan berubah menjadi daerah support. Untuk target kenaikan terdekat untuk CTRA ada potensi ke 1050 apabila berhasil break, perlu target berikut di harga 1100. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau re-entry juga mau saya wait and see. Harga 1000 belum terkonfirmasi break, garis EMA 150 juga ini masih belum terkonfirmasi break. Nah karena 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi, masih ada potensi untuk terkoreksi sementara mengetes kembali garis EMA 150. Ini malah kesempatan untuk yang belum sempat pantau atau entry itu coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Apabila 1 minggu di CTRA terkoreksi kembali mengetes garis EMA 150 dan masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Jadi untuk entry saham CTRA yang belum sempat dapat, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 970 sampai maksimal 950. Selama CTRA masih kuat di atas zona ini, menurut saya CTRA cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.